Halo, di video kali ini kita akan bahas tentang chi-square statistik. Yang the chi-square statistik ini ada dua macam, namanya ada dua macam, tapi rumusnya sebenarnya mirip atau sama saja gitu. Yang pertama test for goodness of fit, dan yang kedua test independence. Jadi ada dua jenis yang kita bahas di video ini. Nah, sebelum kita membahas detailnya, kita lihat ya. Jadi ini kalau di buku ini termasuk di bab yang ke-15. Ini materi yang terakhir di statistik inferensial ya. Ini dia termasuk dalam kategori non parametrik ya, non par statistik. Jadi dia termasuk dalam non par ya, jenisnya ada dua ini tadi. Karena dia masuk dalam non-par, jadi dia tidak membutuhkan uji asumsi untuk populasinya, ya. Tidak ada uji asumsi di sini. Berbeda dengan uji parametrik yang ada di buku Grapheter ini, seperti uji T ataupun analysis of variance, ya, yang membutuhkan uji asumsi. Jadi chi-square tidak butuh uji asumsi. Perbedaan antara chi-square dengan t-test ataupun ANOVA, ini perbedaannya terletak pada datanya, the nature of the data. Ya. Untuk chi-square, datanya menggunakan data frekuensi. Ya, frekuensi berarti frekuensi itu maksudnya banyaknya, ya, number of. Di chi-square ini kita membedakan data, membedakan frekuensi atas dua macam, yaitu frekuensi yang kita amati atau yang kita observe. Ini yang dimaksud dengan frekuensi observe ini adalah data yang kita dapat di lapangan. Jadi data real, data yang kita peroleh dari penelitian kita, itu yang kita sebut dengan nama frekuensi observe. Ya. Berikutnya, selain frekuensi observed, ini ada namanya expected frekuensi. Frekuensi yang kita harapkan, yang kita duga. Nah, frekuensi yang kita harapkan atau yang kita duga ini, kita dapatkan perhitungannya dari hipotesis nol. Ya, dari hipotesis nol. Jadi, hipotesis nol itu bicara tentang proporsi dari populasinya pada masing-masing kategori. Jadi hipotesis nol itu bicara tentang proporsi, berapa bagiannya. Apakah proporsinya sama untuk setiap kategori? Ya, jadi misalkan dia ada 4 kategori, kalau misalkan proporsinya sama, berarti kan kategori pertama 1/4, kategori kedua 1/4, kategori ketiga 1/4, kategori keempat 1/4. Itu kalau kategorinya sama. Ya, jadi hipotesis nol itu bisa saja kategorinya sama, ya. Bisa saja proporsi pada masing-masing kategorinya itu sama, dan bisa juga tidak sama, tergantung dari hipotesis si peneliti. Contoh, ini contoh dari chi-square. Kita bicara tentang frekuensi. Di sini bicara tentang eye color, warna mata. Ya, berapa banyak orang yang dalam penelitian ini, berapa banyak orang yang matanya blue, brown, green, atau yang lainnya. Ya, ini adalah frekuensi, ya, number of, banyaknya orang yang memiliki mata biru 12, brown 21, green 3, dan seterusnya. Jadi kita bicara tentang frekuensi. Ini yang perlu kita perhatikan untuk
pengolahan data di chi-square. Jadi jenis datanya. Yang berikutnya yang mau kita perhatikan adalah hipotesis nolnya. Ya, jadi tadi di depan dikatakan bahwa chi-square ini ada dua. Yang pertama for the goodness of it, yang kedua yang independence. Ya, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Jadi kita lihat nih hipotesis nol untuk chi-square yang for the goodness of it. Ya. Nah, untuk hipotesis nolnya, untuk hipotesis nolnya, saya lihat ke sini ya, sebentar saya. Ini saya lihat ke sini ya. Untuk hipotesis nolnya, ini kalau tidak ada preference, tidak ada jadi kalau tidak ada preference, tidak ada acuannya, berarti si peneliti menganggap bahwa setiap kategori itu memiliki proporsi yang sama. Ya. Memiliki proporsi yang sama. Ini, jadi tidak ada perbedaan dari populasinya. Ya, tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan proporsi pada populasinya. Ya, di sini tidak ada perbedaan proporsi yang diketahui dari populasinya. Ya, atau antar populasi itu tidak ada perbedaan proporsi. Ini ada contoh. Ini contoh ini masih the goodness of the fit. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi untuk hipotesis nol itu, hipotesis nol dari the goodness of the fit ini bisa kita bagi dua macam. Yang pertama, kalau si peneliti tidak punya preferensi, ya tidak punya, dia menganggap bahwa setiap kategori memiliki proporsi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kategori memiliki proporsi tertentu. Ya, kedua macam ini termasuk dalam the goodness of fit test. Ya, sebenarnya perbedaannya simple sih. Ya, the goodness of fit test ini tampilannya seperti pada presentasi ini, ya dia cuma satu baris saja. Ya, ada kategorinya ada beberapa, lalu ada frekuensinya, itu pasti the goodness of it. Nah, frekuensinya, hipotesis nolnya yang bisa ada dua macam. Ya kan? Nah, misalkan nih, kategori A ada 15, kategori B ada 19, kategori C ada 6. Kalau misalkan ya dalam kasus ini si peneliti punya ekspektasi atau punya harapan frekuensi yang dia harapkan atau dia berhipotesis begitu bahwa jadi ini hipotesis nolnya ya. Hipotesis nolnya dalam tabel seperti ini. Dia berhipotesis bahwa kategori A itu proporsinya 25%. Kategori B 50%. Kategori C 25% gitu. Jadi dia memiliki acuan, dia memiliki referensi atau ya dia mengatakan bahwa proporsi dari setiap kategori ini tertentu, misalkan seperti yang tertera di sini. Ya. Jadi bisa proporsinya tuh bisa saja sama atau bisa saja dia memiliki proporsi tersendiri. Jadi tergantung dari hipotesis si peneliti. Nah, bagaimana cara kita menghitung frekuensi expected? Jadi frekuensi kan ada dua kan? Kalau frekuensi observe, itu yang kita dapat di lapangan. Data yang kita kumpulkan. Kayak tadi orang yang bermata biru ada berapa, bermata
hitam ada berapa gitu, brown ada berapa, yang lainnya berapa. Itu kan kita dapat di lapangan. Itu namanya frekuensi observe. Ya, kita beri notasi nanti FO. Nah, expected frekuensi atau frekuensi yang kita harapkan itu nanti kita beri notasi FE. Nah, expected frekuensi ini kita dapat dari perhitungan berdasarkan hipotesis nol tadi. Jadi kalau tadi dia berhipotesis tadi seperti ini, 25% A, 50% B, 25% C. Padahal sampel dia ada 40. Ya, tadi ini kan ada 40 kan nih, ini ada 40. Nah, maka berarti kategori A ini expected-nya 25% dari 40. Jadi 10. Kategori B 50% dari 40, jadi 20. Kategori C 25% dari 40, jadi 10. Nah, ini saya sisipkan degree of freedom dari the test for goodness of it, ini adalah banyaknya kategori dikurang 1. C di sini kategori. Karena kita membaginya, kita membedakannya atas kategori ya. Nah, terus tujuan dari hipotesis tes ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara FO dan FE? Ya, antara yang kita observe, yang kita dapat di lapangan, yang kita amati itu dengan yang expected-nya, berbeda atau tidak. Nah, itu yang kita lakukan di chi-square, di uji statistik chi-square. Nah, formulanya seperti ini. Ya, chi-square sama dengan jumlah dari frekuensi observe dikurang frekuensi expected, kita kuadratkan, kita bagi dengan frekuensi expected-nya. Nah, formula ini nanti berlaku untuk kedua jenis chi-square ini. Ya, chi-square tadi kan ada dua jenis, ya, goodness of fit sama independent. Formulanya sama. Yang berbeda adalah cara mendapatkan FE-nya. Ya. Yang di sini simple, tinggal proporsinya kita kalikan dengan banyaknya sampelnya. Nah, tadi kan yang pertama, chi-square for the goodness of fit. Yang kedua, ini namanya the chi-square test for independent. Ya. Secara umum, sepertinya ada dua seperti ini, ya. Secara formula sama, idenya sama gitu. Nah, sekarang kita lihat uji chi-square yang kedua ini, ya, yang namanya the chi-square test for independent. Ini dapat dibagi dua lagi, ya, dibagi dua lagi. Yang pertama uji hipotesis tentang hubungan, ya. Hubungan antara dua variabel dalam satu populasi, Atau kita bisa menguji, ya, ini tentang hipotesis tes tentang perbedaan proporsi antara dua atau lebih populasi. Ya. Sebenarnya ini kelihatannya berbeda, tetapi ini sebenarnya ekuivalen dan sebenarnya sama, mirip gitu. Ya. Nah, versi yang pertama ini dia penekanannya pada melihat hubungan antara chi-square ini dengan korelasi. Ya, jadi ini antar dua variabel. Versi yang kedua ini melihat hubungan antara chi-square dengan ya semacam t-test lah atau ANOVA gitu, karena
kelompoknya itu banyak gitu, lebih kelompoknya itu banyak. Tetapi pada prinsipnya ya, versi 1 dan versi 2 ini kalau kita mau lihat secara umum sebenarnya sama saja. Ya. Keduanya ya, baik yang versi pertama atau versi kedua ini, yang jelas chi-square test for the independence ini kita menyajikan datanya dalam bentuk matriks. Jadi karena dia ada dua variabel ya. Ada variabel yang pertama itu di bagian baris ya, variabel yang kedua di bagian kolom. Ingat, dulu saya selalu mengatakan bahwa kalau orang bicara tentang matriks, selalu kita bicara tentang barisnya dulu, baru kolomnya. Nah, di sini juga ada yang namanya frekuensi observed dan frekuensi expected. Jadi sama dengan yang tadi, ya, yang the goodness of fit, ya, idenya sama. Frekuensi observe ini adalah yang kita dapat di lapangan, ya, data yang kita dapat dari penelitian kita. Nah, sekarang karena dia ada dua variabel, jadi kita meletakkannya dalam bentuk matriks yang kita sebut dengan nama sel, ya, sel di dalam matriks. Nah, hipotesis nolnya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara kedua variabel, atau kedua variabel itu independen, tidak ada hubungannya. Ya. Di versi yang kedua, sebenarnya kita bisa menggunakan hipotesis yang sama. Maksud saya hipotesis nolnya sama. Tidak ada hubungannya antar kelompok populasi. Ya, karena ya tidak ada hubungannya antar kelompok populasi di dalam matriks itu. Nanti kita lihat nanti apa yang dimaksud dengan kelompok populasi itu. Jadi di sini juga ada frekuensi observe, ya. Sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau frekuensi observe ini kan kita dapat di lapangan, tapi yang frekuensi expected itu yang kita hitung, yang itu yang cara perhitungannya berbeda. Ya, ini masih bicara tentang hipotesis nol ya, yang saya katakan sama tadi. Oke. Nah, frekuensi expected ini yang kita hitung. Nah, karena sekarang bentuknya menjadi matriks, ada baris, ada kolom, tentu cara menghitung frekuensinya menjadi berbeda dan menjadi sedikit lebih panjang daripada chi-square yang the goodness of fit. Ya, jadi ini sedikit lebih panjang. Kita lihat, kalau yang goodness of fit, formulanya seperti ini saja, proporsi dikalikan banyaknya sampel. Tapi kalau yang the goodness for independent, ya, expected-nya, frekuensi expected-nya adalah row total dikali dengan kolom total dibagi dengan N. Jadi kita ingat-ingat ya rumusnya ya. Row total dikali dengan kolom total kita bagi dengan N. Ini adalah bentuk distribusi dari chi-square. Ya, kalau DF-nya 3, alfanya 5%, maka batas kritiknya adalah 7,81. Kalau nilai chi-square yang kita hitung berada pada daerah kritik, maka H0-nya ditolak. Ya. Di video ini saya tidak meng-capture lagi, tidak membuat lagi satu persatu urut-urutannya step by step ya, karena ini sudah bagian yang terakhir juga dari kuliah kita. Saya berasumsikan bahwa kalian sudah sangat paham dengan step-step pada uji hipotesis. Ya, jadi selalu step yang pertama kita buat hipotesis,
Yang kedua, kita tentukan daerah kritik, ya, seperti yang ditayangkan ini. Yang ketiga, kita hitung. Yang keempat, kita buat kesimpulan, kita interpretasi, dan kita buat pelaporan. Ya, polanya selalu sama seperti itu. Kalau dia kalau dia ditolak, ya biasanya kita hitung sampai effect size, ya, nanti kita lihat. Nah, the chi-square test for independence. Sebenarnya uji chi-square ini dia mau menghitung perbedaan, ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi expected dengan frekuensi aktual. Semakin besar perbedaan itu, ya, semakin besar perbedaannya, berarti bahwa data itu tidak fit dengan hipotesis nolnya, tidak cocok dengan hipotesisnya, sehingga hipotesisnya ditolak. Ya, jika perbedaannya besar. Nah, ini formula chi-square. Ya, jadi formula ini sama, ya, sama antara yang independen dengan the goodness of fit, formula chi-square-nya sama. Selalu seperti ini. Yang beda apa? Yang beda cara menghitung FE ini. Yang goodness of fit itu lebih simple. Kalau yang independen sebaiknya kita menggunakan matriks, ya, dan sedikit lebih panjang atau lebih kompleks. Contoh, misalkan saya punya dua variabel. Variabel yang pertama ini baris, ini tentang personality, introvert, extrovert. Variabel yang kedua ini tentang misalkan warna yang disukai. Ada merah, putih, hijau, biru. Untuk yang introvert, ya, saya dapat data di lapangan seperti ini, ya. Untuk yang extrovert seperti ini, total partisipannya 200. Jadi bentuknya tabel. Ya, jadi sekarang lebih jelas ya kelihatan bedanya ya. Secara simpel saya bisa saja katakan bahwa the goodness of fit yang pertama itu dia cuma kita bagi atas beberapa kategori. Jadi ya satu baris saja gitu. Tapi yang the independence ini dia bentuknya dalam matriks, ada baris, ada kolom. Sebenarnya bedanya itu saja. Ya. Lalu mencari FE itu beda. Yang lain rumus chi-square-nya sama. Tabel chi-square-nya sama. Cara kamu membuat kesimpulan juga sama. Ya, yang lainnya sama lah. Ya, kita lihat bagaimana cara kita menghitung ini. Tadi dikatakan bahwa ini kalau kita mau menghitung ini, ya, kita hitung apa tadi rumusnya? Row total berarti ini kita kali dengan kolom total. Jadi ketika kita mau menghitung yang di sini ya, row totalnya 50, kita kali dengan kolom total 100, kita bagi 200. Jadi, kepencet. Sebentar. Oke, saya balikin. Kepencet itunya. Oke. Jadi maksud saya mau menulis tadi. Jadi di sini kalau saya tulis di atas sini aja boleh ya. Jadi maksudnya ini 50 kali 100 ya, row total kali kolom total dibagi dengan n-nya 200. Ini 100 sama 200 1 2. Jadi sini isinya 25 gitu. Ya, jadi ini isinya 25. Saya tulis dulu ya, saya kasih contoh lagi nih. Misalkan nih yang green, kita isi yang green. Ini row totalnya 50, jadi 50 kali 40 dibagi 200.
50 dengan 200 saya coret 1 dibagi 4 ya, 1 dengan 4 di sini jadinya. Jadi ini hasilnya 10 nanti. Ya. Seperti itu cara kita menghitung expected. Saya beri contoh 2, kita hitung untuk 8-8-nya. Ya. Tadi saya menyebutkan di ketika menjelaskan tentang hipotesis 0 ini, saya bicara tentang banyaknya populasi, banyaknya kolom gitu ya, banyaknya kelompok populasi. Ini kelompok populasi nih, 1, 2, 3, 4, ada 8 di sini, ada 8 kelompok berbeda. Ya. Nah ini kalau kita hitung seperti ini kan, tadi ini 25, 10 nih, udah dihitungkan seperti ini cara menghitungnya. Jadi step yang pertama kita hitung frekuensi expected-nya. Setelah kita mendapatkan frekuensi expected, ya, ini saya pindahkan di atas ini ya. Ini FO, ini expected. Kita hitung, kita menggunakan rumus chi-square. Yang pertama kita hitung dulu FO dikurang FE kita kuadratkan. Jadi 10 kurang 25 dikuadratkan. Nih, kita dapat hasilnya nih. Min 15 dikuadratkan. 3 kurang 5 dikuadratkan. Nih, dapat minus 2. 15 kurang 10 dikuadratkan. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah dapat angka ini, proses berikutnya, ya, ini FO min FE dikuadratkan, ini 225. Ini yang kita kuadratkan tadi, ya, kita ada dapat angkanya di sini. Kemudian, ini kebetulan sama ya atas bawahnya. Oke, ke baris kolom. Oke. Berikutnya kita hitung FO min FE kuadrat ini kita bagi dengan FE. Makanya di sini saya letakkan nih tabel FE-nya. Tabel frekuensi expected-nya. Ya, 225 bagi 25 berarti ini sini 9. Ya. 4 dibagi 5 berarti 0,8 dan seterusnya. Nih kita dapat angka ini. Ya. Nah, nilai chi-square adalah jumlah dari angka ini semua. Ya kan? Karena ini nih formulanya. Chi-square adalah jumlah dari itu semua. Jadi ini kalau kita jumlahkan hasilnya ini 35,6. Inilah yang kita sebut dengan nama chi-square statistik. Ya, jadi saya di sini sudah beri contoh cara menghitung nilai chi-square statistik. Cara menghitung ini, ya, atau rumus chi-square sekali lagi ini sama untuk kedua jenis chi-square. Ya, untuk the goodness of it, ya. Setelah kita hitung FE, kita langsung bisa hitung chi-square dengan cara yang seperti ini. Tinggal masukkan dalam rumus. Ya, untuk yang independen juga caranya seperti ini. Nah, bedanya adalah di DF. Ya, kalau goodness of fit, DF-nya banyaknya kategori kurang 1. Kalau di sini di independence, ya. Yang di independence, kalau di sini ditulis C, ini maksudnya kolom ya. Kita tidak bicara kategori kan di sini, kita bicaranya kolom. Jadi DF-nya adalah kolom kurang 1 kali banyaknya row kurang 1. Ya. 3 kali 1 berarti 3. Lalu kita lihat daerah kritiknya, 7,81. 7,81 padahal nilai chi-square-nya 35,6. Jadi kalau gitu H0-nya ditolak. Ya. Perbedaan yang besar, H0-nya ditolak. Nah, setelah H0 itu ditolak, ya, seperti biasa kita harus menghitung yang namanya effect size. Nah, untuk chi-square biasanya effect size yang digunakan, jadi ini kan kalau ngitung effect size ada ya, ada Cohen, ada segala macam gitu ya, ada Gram, ada Kramer, ada
ada P koefisien apa, saya juga lupa namanya, ada beberapa lah. Tapi biasanya umumnya yang dipakai orang itu yang Kramer, notasinya V seperti ini. Formulanya bentuknya seperti ini, nilai chi-square ya. Ini chi-square ini kan ya lambangnya kayak gini ya. Jadi root dari chi-square dibagi dengan n dikali dengan df. Nah, tapi df-nya di sini diberi bintang, diberi star gitu. df star itu adalah angka yang terkecil dari row minus 1 dan kolom minus 1. Jadi kalau tadi berarti df-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena row-nya tadi kan ada 2. Berarti row kurang 1-nya 1. Kolomnya tadi ada 4. Ya kan, ini nih yang maksud saya nih. Data ini. Row-nya ada 2, kolomnya ada 4. Berarti DF bintangnya 1. Karena 2 kurang 1, yang di sini 4 kurang 1. Ya. Yang terkecil adalah 2 kurang 1. Jadi, kita acuannya lihat ini, DF-nya, DF bintangnya yang 1. Nah, setelah kita hitung, kita menggunakan acuan yang ini gitu. Ya. Saya tidak tampilkan lagi hitungannya, ya caranya sama, cara pelaporannya silahkan lihat dulu di buku, poinnya biasanya sama, selalu kita tulis teknik statistik apa, lalu kalau di sini expected-nya seperti apa, hipotesis nolnya, lalu kesimpulannya apa, ditolak atau gagal ditolak ya. Kalau dia ditolak berarti kita harus melaporkan effect size ya. Idenya sama. Saya cukupkan sampai di sini bahan untuk chi-square ya. Sekali lagi saya memang tidak mengcapturekan satu persatu seperti materi-materi yang sebelumnya karena di sini saya berasumsi bahwa kalian semuanya sudah paham tentang tahap-tahap dalam uji hipotesis. Ya, terima kasih. Videonya saya tutup.